Saudara, Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulannya adalah skema remunerasi kepala daerah dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional sekaligus menekan potensi korupsi. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah dan wakilnya saat ini masih diatur dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, aturan itu sudah berusia 26 tahun dan perlu disesuaikan dengan perkembangan tugas kepala daerah. Ia berharap skema baru itu bisa memberikan penghargaan bagi kepala daerah yang berkinerja baik. Sebaliknya, kepala daerah yang dinilai belum memenuhi target harus mendapat evaluasi. Kami juga mendorong agar dilakukan reformulasi terhadap hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara proporsional dan berbasis capaian kinerja. Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik, tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian. Nah, karena itu nanti formulasinya kami serahkan kepada pemerintah. Sementara pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri membuka peluang merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah yang telah berlaku selama 26 tahun. Kini Kementerian Dalam Negeri harus menyusun formula baik terkait dengan besaran nilai dan formulasi penilaian kinerja. Langkah ini menjadi respons atas usulan kepala daerah yang menilai regulasi saat ini sudah tidak sejalan dengan meningkatnya beban kerja, kompleksitas persoalan di daerah, dan perkembangan sistem pemerintahan. Sehingga kalau seandainya disesuaikan, maka harus dikaitkan dengan satu kinerja. Kinerja harus baik. Ada 7 indikator yang utama. Penilainya mungkin dari BPKP dengan dari atau Kemenpan RB dengan Mendagri, Pembina Pengawas Pemerintahan Daerah. Yang kedua, ini harus dikaitkan dengan PAD. Jadi kalau seandainya ada semacam belanja operasional dikaitkan dengan besaran PAD, bukan hanya kepala daerah yang diuntungkan, tapi juga masyarakat diuntungkan. Karena ada keinginan oleh kepala daerah nggak cuek saja. Dia akan berusaha untuk mencari ide kreatif, inovatif tanpa memberatkan rakyat untuk mencari pendapatan asli daerah. Berdasarkan data yang kami kutip dari kontan.id, hak keuangan kepala daerah tidak hanya dari gaji pokok. Dalam PP nomor 109 tahun 2000, kepala daerah juga memperoleh sejumlah fasilitas dan tunjangan. Adapun gaji pokok gubernur adalah 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 5,4 juta rupiah. Untuk gaji pokok wakil gubernur ada di angka 2,4 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 4,32 juta. Sementara untuk bupati dan wali kota, gaji pokoknya sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Dan gaji pokok wakil bupati dan wakil wali kota sebesar 1,8 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,24 juta rupiah. Kepala daerah juga mendapatkan tunjangan suami atau istri dan anak, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, biaya kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Untuk biaya penunjang operasional disesuaikan dengan kapasitas fiskal atau pendapatan daerah masing-masing pemerintah daerah. Jumlah biaya penunjang operasional tiap kepala daerah berbeda. Ada yang mencapai miliaran hingga ratusan juta rupiah.